Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Nisrina Kansa Zakira dari kelas 4B, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan perempuan dalam perspektif hadis. Dalam sejarah, keberadaan perempuan sering didiskriminasi atau tidak dihargai. Bahkan mirisnya, semua hak perempuan dicabut kecuali hak hidup. Terdapat dalam berbagai literatur sejarah masyarakat Arab Jahiliyah pra-Islam, itu bagaimana mereka memperlakukan perempuan, misalnya seperti isi ayah diwarisi oleh anaknya dan bahkan anaknya memiliki hak untuk menjualnya. Di sisi lain juga, ketika anak perempuan lahir dari sebuah keluarga, maka itu akan dianggap cacat atau aib, sehingga banyak anak atau bayi perempuan yang tidak berdosa langsung dibunuh ketika lahir ke dunia atau akan dikubur hidup-hidup. Kemudian ketika Islam datang, Islam mulai memperkenalkan bagaimana pentingnya kedudukan perempuan dalam Islam, dan kehidupan perempuan merupakan salah satu bagian penting dari laki-laki. Maka perempuan juga harus dihormati dan dihargai. Islam datang mulai merenovasi dan memodifikasi hal-hal yang tidak sesuai dengan semangat syariat Islam, termasuk tentang kepemimpinan perempuan. Melalui kisah kesuksesan Ratu Bilqis yang terekam di dalam Al-Quran, maka jelas Islam tidak menutup kiprah perempuan dalam dunia kepemimpinan, termasuk menjadi kepemimpinan. Tetapi posisi kepemimpinan seorang perempuan ini masih terjadi silang pendapat di antara para ulama, yang ada yang membolehkan secara mutlak dan ada juga yang melarang secara mutlak. Namun ada juga yang membolehkan dengan bersyarat. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi sebagai berikut. Hadatsana Utsman bin Haisami hadatsana Aufun anil Hasani an Abi Bakrata qala laqad nafa'ani Allah bi kalimatin sami'tuha min Rasulullah SAW. Ayyamal jamal ba'dama kidtu an al-haqqa bi ashabil jamili fa uqatila ma'ahum qala lamma balagha Rasulullah SAW anna ahla farisa qad malaku alaihim binta Kisra qala lan yufliha qaumun walau amrahum amra'ah, yang artinya dari Utsman bin Haisman, dari Auf, dari Hasan, dari Abu Bakrah berkata, memberikan manfaat kepadaku dengan sebuah kalimat yang kudengar dari Rasulullah SAW pada hari menjelang perang Jamal, setelah aku hampir membenarkan mereka, ashabul Jamal, dan berperang bersama mereka ketika sampai kabar kepada Rasulullah SAW bahwa bangsa Persia mengangkat Putri Kisra sebagai pemimpin. Beliau bersabda, tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka pada mereka. Hadis riwayat Al-Bukhari. Al-Tabarani menjelaskan kebolehan seorang perempuan menjadi pemimpin yang bertolak dari kebolehan perempuan menjadi saksi dalam proses pernikahan. Kesesuaian interpretasi Al-Tabarani ini dengan konteks hadis dilihat dari segi bahwa hadis ini merupakan pelengkap kisah Kisra yang merobek surat Rasulullah SAW sebagai hukuman Allah SWT dengan menimpakan musibah terhadap kerajaannya, sehingga anaknya mengambil alih kekuasaan setelah membunuh sang ayah dan saudara-saudaranya. Tetapi dia juga ditakdirkan tewas sehingga kerajaannya dipimpin oleh seorang perempuan. Jadi dari peristiwa ini membawa kehancuran kerajaan Kisra
beserta keturunan-keturunannya. Mereka mencabik-cabik kerajaan mereka sendiri seperti yang telah disumpahkan oleh Rasulullah SAW. Dan oleh karena itu, sebagai ulama tidak berpendapat perempuan tidak bisa menjadi pemimpin dengan alasan hadis tersebut hanya bersifat sekadar pemberitaan, bukan ketentuan pun. Dan hadis tersebut tidak berlaku umum karena hadis tersebut disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan peristiwa sukses di Persia. Ketika itu, Kaisar Persia meninggal dunia dan para petinggi kerajaan melimpahkan pimpinan Persia kepada seorang ratu. Di tangan ratu itulah kekaisaran Persia berantakan. Peristiwa ini direspon oleh Nabi Muhammad SAW karena terbukti seorang ratu tersebut tidak berhasil mengendalikan negara tersebut. Hadis itu hanya berhenti di situ. Ia juga tidak mengandung penegasan melarang seluruh perempuan menjadi pemimpin. Lalu berikutnya yaitu pendapat para ulama tentang hadis kepemimpinan para perempuan. Menurut Imam Ahmad bin Hambal, Imam Malik, dan Imam Syafi'i, mayoritas mereka berargumentasi bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin, walaupun dalam skup yang kecil dan terbatas. Alasannya karena walau bagaimanapun estafet kepemimpinan bab dalam skup luas dan terbatas secara substansinya adalah sama, dan yang menjadi distingsi atau diferensiasinya adalah pada wilayah atau cakupan kekuasaannya. Legalisasi argumentasi mereka adalah larangan Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian ada Imam Abu Hanifah. Menurutnya bahwa perempuan atau wanita diperbolehkan menjadi qadhi atau hakim, namun tidak boleh menjadi hakim atau qadhi dalam perkara pidana. Lalu berikutnya ada Al-Ghazali. Ia berpendapat bahwa perempuan tidak boleh menjadi khalifah kenegaraan dan kehakiman dengan hujjah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Bakrah di atas. Penganut pendapat ini beranggapan bahwa kondisi psikis perempuan membuatnya lemah dalam mengambil keputusan dan kurangnya keleluasaan perempuan untuk beraktivitas di kenegaraan. Mengingat adanya peran kodrati perempuan sebagai ibu, kesimpulannya yaitu kepemimpinan perempuan dalam pandangan Islam ini masih menjadi kontroversi. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan pandangan para ulama atas penafsiran ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Padahal kepemimpinan laki-laki tidak dapat menjamin kesejahteraan rakyat, sebab faktanya penyalahgunaan jabatan politik untuk korupsi, mempertahankan kekuasaan, dan sebagainya masih sering dijumpai para pemimpin laki-laki. Begitupun juga sebaliknya. Hal serupa juga dijumpai pada kepemimpinan perempuan. Selisih paham antar ulama menyebabkan munculnya dua kelompok pro kontra mengenai boleh tidaknya perempuan menjadi pemimpin. Begitu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.